Shalom, Bapak Mama semua. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita semua, berikan kepada kita kesempatan untuk boleh ada dalam ruangan ibadah ini, dalam rumah Tuhan. Baik Bapak Mama, saudara semua yang hadir di sini maupun yang mengikutinya secara online, kapanpun dan dimanapun. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pak Mama, saudara semua dalam hidup ini, ya, saya yakin kita semua banyak melihat, bisa pernah sekali, bisa dua kali, atau mungkin berkali-kali, kita sering melihat pemimpin-pemimpin besar, orang-orang hebat, yang dihormati karena kekayaannya. Sering kita mendengar ya, orang bilang bahwa seseorang itu dihormati karena jabatannya, dihormati karena pakaian apa yang dia pakai. Ketika dia tidak menjabat lagi, dia tidak dihormati. Ketika dia melepaskan pakaiannya, pakaian jabatan itu, dia tidak dihormati lagi. Tapi kita juga tahu bahwa orang-orang seperti itu banyak hidup dalam ketakutan, keserakahan, dan tidak sedikit yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Sehingga akhir-akhir ini kita sering dengar kasus korupsi, yang korupsi itu bukan orang-orang kecil, ada juga orang-orang kecil yang korupsi, tapi kita tahu paling banyak orang-orang kaya yang tidak pernah puas dengan kekayaannya. Tidak pernah puas dengan apapun yang dia miliki. Dan ketika orang-orang seperti itu meninggal, ketika dia mati, dia kemuliaannya hilang dan dia dikenang hanya sebagai orang kaya yang mati. Ketika saya menyiapkan ini, saya teringat kisah Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Alkitab menggambarkan ketika Lazarus mati, kata Yesus, ketika Lazarus mati, dia diangkat bertemu dengan Abraham. Tapi ketika orang kaya itu mati, Yesus katakan dia dikubur. Selesai ceritanya. Banyak orang-orang kaya di sekitar kita, dia hanya dikenang sebagai orang kaya yang mati. Tidak ada cerita yang lain tentang dia. Kisahnya selesai di situ. Sebaliknya kita lihat banyak orang-orang sederhana, mungkin dalam kesederhanaan itu mereka miskin, tapi hidup dengan penuh pengertian. Mereka peduli kepada sesama, hidup dalam iman. Mereka tidak dipenuhi dengan kemuliaan duniawi, tapi mereka meninggalkan warisan dan hikmat bagi generasi selanjutnya. Mereka meninggalkan legasi, mereka meninggalkan warisan-warisan yang penuh berharga bagi anak cucunya. Saya ingat pesan bapak saya sebelum dia meninggal. Dia katakan, kalau saya meninggal, saya tidak punya warisan apa-apa untuk kalian. Warisan saya cuma dua, untuk kalian semua. Satu, hidup beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, pendidikan. Dua hal itu tidak akan bisa diambil orang daripadamu, kecuali kamu menyerahkannya kepada orang lain. Mazmur 49 ayat 21. Mazmur 49 ayat 21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ini bukan bacaan yang menjadi tema kita, tapi nanti kita akan baca bacaan tema kita setelah ini. Mazmur 49 ayat 21 berkata begini. Ayat 21. Manusia yang dengan segala kegelimangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 49 ayat 21 dikatakan, manusia yang dengan segala kegelimangannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala kehebatannya, tidak mempunyai pengertian, dia sama dengan hewan yang dibinasakan. Dia sama dengan binatang. Orang yang hidup hanya untuk status dan harta tanpa mengenal Allah, pada akhirnya hidupnya seperti binatang. Makan, tidur, lalu mati, dan ceritanya selesai. Saya yakin kita semua yang ada di sini tidak ingin dianggap seperti binatang. Dan tidak ada manusia yang ingin dianggap seperti binatang. Ya, di minggu sebelumnya saya bilang, makanya kalau orang bilang kita kode, kita sangat tersinggung. Orang bilang kamu anjing babi, kita tersinggung sekali karena kita tahu saya bukan binatang. Kenapa kamu bilang saya binatang? Tapi mungkin dia bilang ke kita begitu karena dia tahu hidup kita tidak berbeda dari binatang. Banyak orang yang hidup dengan menolak kebenaran. Mereka terlihat religius, terlihat beragama, terlihat beribadah, tapi secara spiritual kosong. Mereka mungkin sukses dalam pekerjaan,
punya prestasi dan jabatan dalam gereja dan pelayanan, bergelimang dengan harta duniawi, tapi mereka berpikir, sekali lagi saya katakan, mereka berpikir mereka mengenal Yesus, tapi yang mereka pikir mereka mengenal Yesus itu di luar kebenaran, tanpa hikmat dari Allah. Itu hanya topeng kemunafikan, topeng yang kosong. Dan Bapak Mama, Bapak Ibu, saudara semua tahu, orang-orang seperti itu yang paling sering dikritik oleh Yesus. Mereka paling sering mengkritik Yesus, mencoba Yesus, dan Yesus kritik mereka. Kamu munafik. Kamu seperti kubur yang dilabur putih bersih, tapi di dalamnya tulang belulang. Kamu ulat beludak. Orang-orang Yahudi mengagumi mereka, menghormati mereka luar biasa. Tapi Yesus bilang, kamu ini munafik. Mereka berpikir mereka mengenal Allah, tapi kenyataannya tidak. Kadang-kadang orang seperti ini bikin sulit pendeta ketika ibadat pemakaman. Bapak saudara tidak pernah ketemu ibadat pemakaman yang pendeta omong jelek-jelek tentang orang yang dikubur. Mungkin ada, tapi saya belum pernah ketemu. Para pendeta ketika diundang ke situ tuh bingung mau omong apa. Orang-orang seperti itu pikir mereka mengenal Yesus, tapi mereka mengenal Yesus tidak seperti yang Alkitab beritakan. Mereka tidak tahu kenapa Yesus dilahirkan sebagai manusia. Mereka tidak tahu kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Mereka tidak tahu mengapa atau apa misi Yesus ketika datang ke dalam dunia. Orang-orang seperti itu menjadikan Yesus hanya sebagai alat politik mereka. Ketika kampanye, ramai-ramai datang ke gereja. Berbuat baik ini dan itu. Mereka pakai Yesus untuk alasan kepuasan duniawi. Alasan keserakahan mereka, ambisi mereka. Dan mereka jadikan Yesus sebagai penjaga harta. Atau mereka punya bodyguard. Kalau mau kemana-mana, Yesus tolong jaga saya ke rumah. Tolong jaga saya. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah tema, bukan Yesus yang aku kenal. Saya berharap tema ini mengganggu kita semua. Setelah pemberitaan firman Tuhan ini kita bertanya-tanya, apakah Yesus yang saya kenal itu seperti yang Alkitab beritakan? Ayub beruntung satu hal. Waktu dia berbicara dengan Tuhan secara langsung, dalam Ayub 42 dia katakan begini, dulu saya dengar hanya kata orang tentang engkau. Tapi itu pun hanya kata orang tentang engkau yang saya dengar membuat saya tidak tergantung pada harta duniawi. Ketika semua harta diambil, ketika anak-anak saya mati, ketika semuanya bahkan tubuh saya penuh dengan segala penyakit, saya tetap katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu dari kata orang. Tapi Ayub bilang, hari ini mata saya melihat engkau dan saya yakin engkau sanggup membuat segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bersyukur kalau kita mendengar yang orang beritakan tentang Yesus itu benar. Makanya pemilih sering berkali-kali bilang dari mimbar ini, dia berdoa supaya mimbar ini memberitakan Yesus sebenar-benarnya siapa Yesus itu. Pada saat ini banyak orang yang memberitakan Yesus hanya untuk keuntungan mereka. Nah, berharap dengan tema ini menggugah kita untuk mempertanyakan kembali, apakah Yesus yang saya tahu, yang saya kenal, itu seperti Yesus yang datang ke dalam dunia. Saya tadi datang, saya sedikit kaget, sudah ada pohon Natal, memberi tanda sebentar lagi kita peringati kedatangan Yesus sebagai manusia. Apakah benar yang Yesus yang saya kenal, di tengah penderitaan hidup saya, di tengah pergumulan hidup yang begitu berat, Yesus seperti apa yang saya kenal? Kalau saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, dia tidak sembuhkan saya, dia memilih untuk tidak sembuhkan saya. Apakah Yesus itu yang saya kenal di firman Tuhan? Atau saya harus menanti Yesus yang lain? Yohanes Pembaptis pernah bertanya tentang Yesus. Dialah yang pertama-tama memberitakan, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Tapi ketika dia di tahanan, dia suruh orang datang pada Yesus. Tanyakan Yesus, apakah engkau yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti yang lain? Apakah saya kenal Yesus selama ini benar seperti yang firman Tuhan katakan, atau Yesus yang pernah datang ke dalam dunia sebagai manusia? Saja kita membaca satu ayat dari Yohanes 18 ayat 37. Yohanes pasal 18 ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi
engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Saya mau ajak kita melihat konteks di balik Yohanes 18 ayat 37 ini. Secara cepat saya mundur beberapa pasal untuk menarik kita kepada munculnya percakapan Pilatus dan Yesus ini. Dalam Yohanes 13 sampai 16, di situ ada cerita bahwa Yesus memberikan amanat perpisahan dengan murid-muridnya. Ada cerita dia membasuh kaki murid-muridnya, ada percakapan dia menjanjikan bahwa dia akan pergi, dia siapkan rumah di sorga bagi mereka, dia bicara tentang Roh Kudus akan datang untuk meneruskan karyanya. Lalu dalam pasal 17 diceritakan Yesus berdoa, satu pasal khusus dalam 17 itu, Yohanes 17, bicara tentang doa Yesus yang sangat panjang. Doa supaya Allah Bapa dimuliakan melalui jalan salib yang akan dia lewati. Bukan Allah Bapa diremehkan atau direndahkan, tapi dimuliakan melalui jalan salibnya. Lalu ada cerita dia berdoa bagi murid-muridnya supaya mereka dilindungi, dikuduskan dalam kebenaran, supaya mereka bersatu. Dan juga ada doa Yesus bagi orang-orang yang akan percaya melalui pemberitaan para rasul. Termasuk kita-kita ini. Yesus sudah berdoa supaya gerejanya bersatu menjadi satu gereja yang kudus dan am. Gereja yang satu di dalam Allah yang satu itu. Dan dalam pasal 18 ada cerita Yesus pergi ke Taman Getsemani dan kemudian dia berdoa di situ dan dia ditangkap. Saya sebenarnya lebih senang dengan kata Yesus menyerahkan dirinya daripada ditangkap. Karena dia tidak lari, dia serahkan, dia bilang ini aku dan biarkanlah mereka pergi. Nah, ada cerita pengkhianatan Yudas di situ. Dan ada cerita Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lalu Yesus dibawa ke imam besar dan sampai ke Pilatus. Di Pilatuslah percakapan ini terjadi. Nah, secara sekilas percakapan antara Yesus dan Pilatus ini mau menunjukkan kontras antara kuasa dunia, kuasa politik, militer, hukum, dan kuasa Yesus sebagai raja kebenaran. Ada 2 hal yang berbeda diperhadapkan di situ. Pilatus menjadi simbol atau lambang manusia yang berhadapan dengan Yesus mata dengan mata. Kemungkinan besar mereka 4 mata berbicara. Tapi Pilatus tetap buta secara rohani. Di sini bab mama, saya mau ingatkan kita semua. Tidak semua orang yang bertemu dengan Yesus itu hidupnya berubah. Jadi hati-hati dengan kita yang rajin bergereja, rajin beribadah. Kita yang terlihat seperti tanda kutip sok rohani, betul-betul tahu Tuhan. Pertanyaannya, hidup kita berubah atau tidak? Pilatus itu omong langsung dengan Yesus. Maka dia panggil suruh Yesus masuk ke dalam bertemu dengan dia. Tapi terakhir dia memilih cuci tangan. Saya tidak ada urusan dengan perkara ini. Waktu saya siapkan ini saya bertanya, mengapa Pilatus mengalami hal itu? Mengapa dia tidak kenal Yesus meskipun dia berbicara langsung dengan Yesus? Dia bersoal jawab dengan Yesus. Saya temukan ada 4 hal yang saya sampaikan secara cepat. Yang pertama, perspektif politik dimiliki oleh Pilatus bukan perspektif rohani. Dia memandang Yesus itu, apakah Yesus ini ancaman bagi kaisar atau tidak? Apakah Yesus adalah raja yang akan mengancam stabilitas politik Romawi atau tidak? Lalu dia melihat Yesus ini tidak ada tampang seorang pemimpin militer. Dia dicambuk, diserahkan diri begitu saja. Yesus kayaknya bukan musuh kaisar. Dia tidak ada apa-apanya. Gitu. Dia tidak relevan, tidak cocok dengan penampilan seorang raja. Dia tidak punya prajurit. Dia ditangkap begitu saja, serahkan dirinya. Dia bukan lawan politik dari kaisar. Yang kedua, seperti katakan tadi, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Pilatus mengalami keterbatasan spiritual. Dia tidak paham dengan apa yang Yesus omong. Makanya terakhir dia tanya, apakah kebenaran itu? Ini sebuah pertanyaan yang ada nilai seperti sinisnya. Begitu. Kamu bilang kamu tahu kebenaran, apa kebenaran itu? Dan yang ketiga,
Pilatus punya skeptis, dia ragu-ragu terhadap kebenaran. Makanya yang tadi dia tanya, apakah kebenaran itu? Dan yang keempat, Pilatus mengalami tekanan politik dan sosial yang tinggi, sehingga pada akhir dari pengadilannya kepada Yesus, dia punya insting, dia punya naluri katakan Yesus tidak bersalah. Makanya dia menawarkan Barabas. Tapi karena tekanan politik, tekanan sosial yang sangat tinggi, dia memilih untuk kompromi dengan membiarkan Yesus disalibkan mengikuti keinginan orang banyak itu. Jadi Bapak Mama, saudara semua, mengenal Yesus itu bukan persoalan seberapa dekat secara fisik kita dengan dia. Bukan soal seberapa kita hebat dan aktif dalam pelayanan. Bukan seberapa banyak kita habiskan waktu untuk itu. Tetapi soal hati yang terbuka kepada kebenaran. Pertemuan Pilatus itu kita bisa bandingkan dengan pertemuan penjahat yang tersalib bersama dengan Yesus. Mungkin pembicaraan antara Pilatus dengan Yesus lebih panjang daripada pembicaraan Yesus dengan penjahat yang tersalib dengan dia. Penjahat itu hanya katakan kepada temannya yang jahat juga, "Kotong dua ini disalibkan karena wajar, kotong jahat. Tapi orang ini tidak ada kejahatan." Lalu dikatakan pada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja." Lalu Yesus bilang, "Hari ini juga kamu dengan aku di dalam Firdaus." Bukan soal berapa banyak kita aktif melayani. Bukan soal seberapa banyak kita sudah jadi Kristen. Mungkin kebanyakan dari kita Kristen dari dalam rahim mama. Lebih tua dari usia kita. Karena kita usia dihitung ketika kita keluar dari rahim mama. Tapi 9 bulan 10 hari rata-rata kita sudah jadi Kristen. Dengar firman Tuhan. Bukan soal itu. Coba kita bertanya, seberapa saya bertumbuh sejak saya sungguh-sungguh bertobat? Seberapa hati saya terbuka untuk kebenaran? Sehingga Yesus katakan kepada Pilatus, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kalau kamu tidak mendengarkan suaraku, kamu memastikan dirimu tidak berasal dari kebenaran. Berapa banyak anak-anak muda remaja yang dengar nasihat orang tua tentang kebenaran? Berapa banyak dari kita yang merespon dengan hati yang tulus ketika diajak beribadah, diajak berdoa, dinasihati untuk hidup dalam kebenaran. Dalam konteks Yohanes 18 ayat 37, Yesus menegaskan identitasnya bukan raja duniawi seperti yang Pilatus bayangkan. Waktu Pilatus bertanya, "Jadi engkau adalah raja?" Yesus menjawab dengan, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Ada hal yang unik ya di dalam percakapan ini. Waktu saya siapkan ini, saya coba cari-cari tahu bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya bilang begini, "Sulegis hoti basileus eimi." Engkau sendiri mengatakan aku raja. Yesus menggunakan cara berpikir retorika dan kebiasaan orang Yunani ketika mereka bicara di pengadilan. Ini tradisi di dalam pengadilan. Ketika kita dituduh sesuatu, kita seperti mengulangi tuduhan itu untuk menegaskan itu benar. Jadi Pilatus seperti menuduh engkau adalah raja. Yesus bilang kau sendiri bilang aku adalah raja. Itu cara berretorika orang Yunani. Yesus menegaskan saya adalah raja. Tapi dengan cara berretorika itu. Jadi dia dengan cara santun dan hormat kepada Pilatus. Kau sendiri bilang saya adalah raja. Karena misi Yesus adalah misi kebenaran. Datang bukan untuk menjadi penguasa, datang untuk bukan menjadi lawan politik. Tapi dia datang untuk menyatakan dirinya sebagai raja. Lalu dia katakan, Yesus katakan begini, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Ini salah satu ayat yang orang Kristen, para teolog, kita semua percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dia katakan, aku lahir, genau. Kata genau bahasa Yunani, itu bahasa yang dipakai ketika ada orang lahir, ada anak yang lahir. Menekankan sisi manusianya dari Yesus. Lalu dia katakan, untuk itu juga aku datang, erkomai. Untuk itulah aku datang. Itu memberi tanda bahwa sisi ilahinya, dia datang. Dia memang lahir melalui Maria, tapi sebelum dia lahir, dia sudah ada. Dia datang. Makanya Yesus di dalam banyak percakapan dia sering mengatakan begini, untuk itulah aku datang. Untuk maksud itu aku datang. Aku datang, aku datang, aku datang. Dia sudah ada sebelumnya. Ya, sekali lagi di sini kita yang percaya Yesus 100% Allah, 100% manusia, itu hal yang benar, itu fakta Alkitab. Dan
Ini juga ya, ketika dia bilang setiap orang yang berasal kebenaran mendengarkan suaraku, ini sebuah tawaran ilahi bagi kita semua. Bagi kita yang selama ini kita sudah mengaku Kristen, tapi kita bertanya kembali, apakah saya benar-benar orang Kristen atau tidak? Apakah saya benar-benar bertumbuh dalam kebenaran atau tidak? Ada banyak orang yang sekali lagi dikatakan Kristen, mau ikut Tuhan, tapi mereka mengalami bias dalam hidupnya. Cara hidup mereka itu tidak seperti kehidupan yang Yesus contohkan. Meskipun mereka bilang mereka ingin seperti Yesus, meskipun mereka sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, gitu, disempurnakan selalu. Banyak orang yang percaya Yesus itu sempurna, tapi tidak mau memilih jalan hidup yang Yesus jalani. Tentunya ini bukan persoalan jalan salib, karena jalan salib Yesus hanya Yesus sendiri yang bisa menjalani itu. Tidak ada manusia yang bisa menjalani penyaliban Yesus. Tapi mereka selalu sering katakannya, ya kami percaya Yesus engkau sempurna. Tapi ketika Yesus menawarkan jalannya, mereka tidak mau ikut. Yohanes 15 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan. Banyak orang yang ingin hidup kaya raya, berkelimpahan mewah. Tapi mereka tidak sadar betul, mungkin mereka tahu tapi tidak sadar bahwa Yesus itu hidupnya miskin. Bapak mamanya orang miskin, makanya ketika Yesus mereka bawa persembahan ke bait Allah itu burung tekukur. Persembahan burung tekukur itu persembahan orang miskin. Kalau orang kaya membawa kambing atau domba atau lembu ke bait Allah. Yesus hidup dalam kemiskinan, makanya dia pernah katakan bahwa tidak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Bahkan ketika dia diminta untuk bayar pajak bait Allah, dia bilang kepada Petrus, pergi memancing, ketemu ikan, buka, ada uang di situ, bayar untuk kamu dengan saya. Tapi ada banyak orang yang ingin hidup kaya raya, tidak mau hidup dalam kemiskinan. Kita bukan ingin hidup miskin, tidak, tapi tidak mau menerima kenyataan bahwa dia miskin. Apa akibatnya dia tidak mau menerima kenyataan dia miskin? Makanya mencuri, korupsi, merampok. Banyak orang yang ingin hidup dipuja-puja, dikagumi, dihormati, tersinggung kalau orang tidak menghargai dia. Tersinggung kalau jabat tangan orang, walaupun ini memang tidak beretika menurut saya, tapi orang lihat sedikit begini, dia tersinggung, tidak kayak gereja lagi. Pulang mungkin jabat tangan di Pak Pendeta, lagi asik ada mungkin lebih penting begini, oh minggu depan saya pindah gereja, itu orang tidak hargai saya. Kerja capek-capek di rumah, Pak Mama tidak berterima kasih, bahkan kritik, dia marah, besok kerja lagi. Padahal mereka tidak tahu, Yesus itu di mana-mana difitnah, dilecehkan. Orang-orang yang puji-puji Yesus itu kalau mereka sudah ditolong oleh Yesus. Ada banyak orang Kristen yang ingin diterima oleh semua orang. Mereka tersinggung, terganggu kalau dirinya tidak diterima oleh orang. Tapi mereka lupa bahwa Yesus itu dikenyati oleh orang dekatnya. Disangkali oleh pengikut yang sangat dipercaya, Petrus. Ada orang-orang yang ingin sekali tampil dibayar mahal, sekali berkhotbah, sekali bimbing pujian, sekali bekerja ingin dibayar semahal-mahalnya. Mereka lupa bahwa Yesus itu dikhianati oleh Yudas hanya dengan 30 keping perak. 30 keping perak itu bukan harga seorang guru, tapi harga seorang budak kalau dijual. Jadi Yudas punya guru yang namanya Yesus itu yang dikagumi, dipuji-puji, bahkan ingin didorong, dipaksa jadi raja untuk kalahkan Kaisar Romawi. Itu hanya dijual dengan harga seorang budak. Nah, hidup kita ini menceritakan kepada orang lain Yesus seperti apa yang kita kenal. Yang kita kenal Yesus itu seperti apa? Apakah Yesus yang saya bentuk di dalam pikiran saya tentang Yesus harus begini, Yesus harus tampil begini, Yesus harus tampil begini? Kalau kita seperti itu, kita akan kecewa seperti para rasul. Karena mereka berharap Yesus itu, oh namanya sudah termasyhur, dia sudah hebat, orang mati saja dia bangkitkan, belum minta, lu lapar, lu minta makan dia kasih, dia cocok jadi raja. Mereka paksa dia jadi raja, akhirnya mereka kecewa dan lari meninggalkan dia. Dan ada banyak orang Kristen yang hidup beriman setua ini, sudah sampai seumur begini, iman mereka itu hanya seperti pengalaman masa sekolah minggu. Coba kita ingat-ingat waktu kita sekolah minggu. Kita dengar cerita tentang Yesus seperti apa. Yesus itu digambarkan sebagai orang yang sangat baik, penuh kasih, murah senyum,
dekat dengan anak-anak. Itu pengalaman tentang Yesus yang kita terima waktu masa kecil di sekolah minggu. Cerita-cerita Alkitab, ini ada guru-guru sekolah minggu menceritakan dengan penuh gambar yang warna-warni, lagu-lagu yang bagus, doa yang manis. Kita sering bilang anak-anak, ayo duduk yang manis gitu ya. Dengarkan cerita gitu ya. Iman itu seperti ringan polos dan tidak ada pergumulan yang besar gitu. Ketika kita sekolah minggu. Tapi coba sekarang kita bandingkan pengalaman hidup kita sekarang ini dengan sekolah minggu dulu. Kita mulai dapat masalah ketika kita mulai dewasa. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan. Apakah iman kita di sekolah minggu itu relevan, cocok dengan pergumulan kita sekarang atau tidak? Tantangan mulai muncul. Tantangan berelasi dengan orang lain. Kita mulai hadapi ketidakadilan di mana-mana, konflik di mana-mana. Kita mulai menghadapi kesulitan, kehilangan, kegagalan, rasa bersalah. Kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan di saat-saat seperti itu kita mulai ragu, apakah Yesus benar-benar hadir atau tidak? Apakah Yesus peduli dengan hidup saya atau tidak? Kita mulai bertanya seolah-olah sekolah minggu itu omong kosong tentang Yesus. Apakah Yesus ada di tengah-tengah penderitaan saya atau tidak? Kita mulai merasa bahwa seolah-olah iman Kristen kita itu tidak relevan dengan hidup kita masa kini. Kita mulai bertanya. Nah, Bapak Mama kalau cukup terbuka dengan banyak informasi, banyak orang yang mulai meninggalkan Yesus seperti itu. Ada banyak orang Kristen meninggalkan Yesus karena satu, banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya tidak bisa dijawab. Dia mulai bertanya-tanya tentang Yesus tapi dia tidak temukan jawabannya. Dia mulai tinggalkan iman Kristen. Banyak sekali cerita tentang itu. Kalau kita masih bertahan dengan iman kepada Kristus, bersyukur itu anugerah. Sekarang mari kita lihat apa yang Alkitab beritakan tentang Yesus. Apa fakta tentang Kristus yang diberitakan oleh Alkitab. Yang pertama, Yesus itu pribadi yang radikal. Radikal itu bukan seperti sekarang kalau kita dengar orang bilang gerakan radikalisme, bukan. Radikal itu dari bahasa Latin radix, artinya akar. Dia ingin berubah dari akarnya, berubah, radix. Yesus itu tokoh yang radikal. Banyak orang saat itu menganggap Yesus itu orang yang salah. Kenapa dia salah? Karena dia bergaul dengan pemungut cukai, dengan pelacur, dengan orang-orang yang disingkirkan. Kalau Bapak Mama baca Lukas 15 ayat 1 dan 2, Lukas 15 ayat 1 dan 2 itu dikatakan bahwa seperti biasanya orang-orang berdosa, para pelacur, pesinah itu ada di sekitar Yesus. Mereka anggap Yesus orang yang salah. Makanya banyak pemimpin agama itu marah dengan Yesus gitu. Dan dia sebagai seorang rabi, dia memilih murid yang dari orang berdosa, murid bukan orang-orang pintar, bukan para rabi-rabi yang dia kumpul, tidak. Dia kumpul para nelayan kasar, orang-orang yang keras yang kasar, pemungut cukai, mantan pemungut cukai, dia ajak mari bergabung. Dia mengubah sesuatu secara radikal. Nah, ini yang pertama, kalau kita mau tarik pada diri kita, kalau kita ingin belajar seperti Yesus, apa perubahan radikal dalam diri kita yang terjadi? Yesus itu tokoh yang radikal. Pada saat itu orang ajar jangan menyentuh orang najis, jangan menyentuh mayat, jangan menyentuh orang yang sakit kusta, lepra. Yesus pergi sentuh. Dan orang itu sembuh. Yesus menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang-orang saat itu. Karena dia menentang sesuatu yang dianggap tidak sopan pada saat itu. Yang kedua, pengajaran Yesus itu meruntuhkan kekuasaan dan sistem atau nilai-nilai yang ada. Bagi orang Romawi Yahudi saat itu, ajaran tentang kasihilah musuhmu tidak masuk akal. Karena ajaran mereka apa? Gigi ganti gigi, kulit ganti kulit. Lu kasih darah beta, beta kasih darah lu. Atau istilah anak sekarang, lu jual gue beli, lu senggol gue bacok. Tapi Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu. Itu tidak masuk akal bagi mereka. Sistemnya terbongkar.
berubah saat itu dengan ajaran Yesus. Sekali lagi, ajaran ini membuat banyak orang tidak nyaman. Terutama bagi para pemimpin yang berusaha membangun sistem-sistem tradisi yang kuat saat itu. Nah, Bapak Mama, bagi kita coba ingin memahami Yesus yang diberitakan di Alkitab di abad-abad pertama dalam dunia sosial politik. Kita tahu bahwa saat itu Israel berada di bawah penindasan orang Romawi. Dan satu hal saja yang mereka harapkan di dalam penindasan itu adalah munculnya Mesias yang diharapkan. Dan Mesias itu mesti Mesias politis. Mesias yang peduli kepada kehidupan politik supaya selamatkan mereka dari Romawi. Lalu ketika mereka menemukan Yesus, kayaknya tokoh yang cocok untuk itu. Sehingga mereka buat segala macam cara mendorong Yesus untuk naik menjadi raja. Tapi Yesus tampil tidak seperti yang mereka harapkan. Ketika Yesus tahu mereka mau paksa dia jadi raja, justru dia menyingkir, tinggalkan mereka. Kalau kita kan beda. Orang sepuji-puji kita bikin apa? Mulai naik, puji terus. Dalam hati bilang, jangan kakak, jangan begitu. Tapi hati bilang apa? Puji terus. Gitu. Yesus tidak. Mereka makin puji-puji dia menyingkir. Karena dia tahu untuk apa dia datang ke dalam dunia. Sehingga dikatakan pada Pilatus, untuk itulah aku datang. Dia punya misi. Nah, coba kita renungkan sungguh-sungguh ya, Bapak Mama Saudara semua. Ketika saat ini dengan pergumulan kita, kalau saya bertanya, apa yang kau harapkan dari Yesus di tengah-tengah pergumulanmu saat ini? Apa yang kamu harapkan dari Yesus? Biasanya ini yang normatif, ini yang klasik, ini yang umumnya. Saya sakit Tuhan, tolong sembuhkan saya. Saya butuh uang Tuhan untuk anak saya sekolah. Saya butuh uang untuk berobat. Saya sudah umur begini Tuhan, saya belum menikah. Kasih saya pasangan hidup. Saya sudah lamar kemana-mana, semuanya ditolak. Saya nganggur sekarang, saya butuh pekerjaan. Tuhan tolong saya. Tapi coba bayangkan, atau mungkin kita sudah alami, di tengah-tengah pergumulan seperti itu, dan seolah-olah Yesus berdiam diri. Dan dia menyingkir dari kita. Apa respon kita? Apa reaksi kita? Seringkali kita berusaha memaksa Yesus, menarik Yesus masuk dalam tabel, masuk dalam ruang, masuk dalam kotak kebutuhan saya. Yesus masuk ke sini, jawab saya sekarang. Tapi Yesus memilih terbalik. Dia paksa kita, dia tarik kita, dia dorong kita, kamu masuk ke dalam rencana saya. Ke dalam misi saya. Kamu masuk ke dalam rencana saya. Kamu masuk ke dalam kehendak saya. Dan di dua sisi itu, kita seperti orang yang ditarik ke sana, tarik ke sini, jadi kita tidak nyaman dengan keadaan kita. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya pernah cerita, saya sakit. Sampai saya bilang, Tuhan kalau engkau tidak sembuhkan saya percaya engkau tidak ada. Saya butuh Yesus yang sembuhkan saya saat ini. Itu Yesus yang saya butuhkan. Tapi Yesus memilih diam selama 6 tahun. Dan itu proses yang sangat berat bagi saya. Semua saya alami itu ketika saya masa remaja menuju pemuda dengan segala idealisme, harapan, mimpi yang sangat besar tentang anak muda. Tuhan hancurkan semua itu. Hanya untuk satu hal. Kamu hidup dengan persepsi Allah. Kamu hidup dengan cara pandang saya, bukan cara pandang kamu dan keinginan kamu. Sekali lagi, kita sering memaksa menarik Yesus masuk ke dalam kebutuhan saya. Saya butuh ini, sekarang Tuhan. Kalau tidak saya kecewa, saya tinggalkan engkau, saya tinggalkan gereja, saya tinggalkan semua pelayanan. Tapi Yesus di sisi kekuatan yang lain, dia tarik kita masuk ke dalam rencananya. Ke dalam kehendak. Seringkali, Bapak Mama semua, seperti saya alami, ketika kita sakit, Tuhan tidak berniat sembuhkan kita. Tapi dia berniat mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Kalau kita sembuh dari sakit dan cara pandang kita tidak berubah, hidup kita tidak berubah. Tapi meskipun kita sakit, tapi cara pandang kita berubah, hidup kita akan berubah. Amin. Makanya dulu kalau saya misalnya, saya dengan orang lain, kita omong-omong dan kayaknya orang ini tidak bisa berubah, orang ini tidak bisa dipaksa ikut maunya saya, maka yang saya ubah bukan orangnya, bukan keadaannya, tapi saya ubah cara pandang saya tentang dia. Oh, dia hanya bisa sampai di situ. Ketika saya berpikir, oh dia hanya bisa sampai di situ, maka kebencian saya kepada dia tidak ada, maka saya bisa nyaman dengan keadaan itu. Saya bisa jalan bersama-sama dengan dia bercerita. Nah,
Yang Tuhan mau dari kita, ubah cara pandangmu tentang hidup ini. Itulah berita pertobatan. Bertobatlah sebab kerjaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, metanoia, pesannya ubah cara pandangmu tentang hidup ini. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Allah, Tuhan kita dalam Kristus, lebih suka mengubah cara pandang kita melalui pergumulan kita setiap hari. Penderitaan kita, tantangan kita. Karena dengan cara pandang yang berubah, hidup kita akan berubah. Yang berikut, kita belajar Alkitab bicara tentang inkarnasinya Yesus. Incarn, firman Allah menjadi daging. Ini kita sudah lihat pohon Natal yang begitu bagus. Mungkin kita juga bisa ketemu banyak sekali pohon Natal yang kita kagumi. Tapi kita seringkali lupa, Natal itu tidak saja bicara tentang romantika, keindahan, kenyang. Pesan-pesan itu yang seringkali kita ketemu di peristiwa Natal. Lampu kelap-kelip, pas malam kudus matikan lampu, nyalakan lilin, kan sangat romantis sekali. Itu mirip dengan orang lagi berpacaran, kan dating. Ya, mereka buat yang suasana yang romantis. Gitu. Sangat romantis. Ruang yang indah, harum, nyaman, bersih. Keadaan tidak ada yang kacau, damai semua. Makanya kita nyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai, jangan berkelahi. Tapi banyak orang seringkali lupa. Natal pertama, Natal yang di Alkitab itu penuh dengan kekacauan. Penuh dengan tidak ada damai. Ada cerita pembunuhan di Bethlehem. Tidak aman. Maria dan Yusuf tidak nyaman. Karena harus segera menuju ke Bethlehem. Harus segera lari ke Mesir. Segera pulang kembali ke Nazaret. Natal kita bagi-bagi makan. Itu hal yang sangat baik, sangat manusiawi. Tapi Natal yang pertama itu di arah makanan. Bagaimana kita mau hidup seperti berita Natal itu? Sebentar lagi kurang lebih 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Pesan dari Natal itu adalah dia mengatakan begini, Yesus itu bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Dulu, orang-orang mengenal Allah itu transenden. Allah yang jauh sekali, tidak terhampiri, tidak bisa didekati. Dia sangat kudus. Maka waktu Allah bilang kepada Musa, sampaikan kepada orang Israel, ya, jangan coba-coba dekati ini gunung. Mati saat itu juga. Tidak terhampiri, transenden. Tapi pesan tentang Mesias yang dinanti-nantikan ketika Yesaya bicara dalam suratnya dan juga dalam berita Natal dikatakan begini. Dia akan disebut Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Di tengah penderitaanmu dia hadir, dia bersama-sama dengan engkau. Dia mengalami rasa sakit ketika Allah berinkarnasi. Dia masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kesedihan, kemiskinan, dan penolakan. Dan dia hadir di situ. Ya kalau Bapak mau merasa difitnah, saya difitnah Tuhan, saya tersinggung sekali. Ya, katakan itu pada Tuhan. Tapi bagi saya, kalau Bapak Mama sampaikan ke saya bilang bersyukur. Bapak Mama diizinkan Tuhan mengalami sekecil-kecilnya perasaan Yesus ketika difitnah. Bagaimana Allah membentuk kita dari fitnahan itu. Kalau kita pernah dikhianati oleh teman, dikhianati oleh pacar, dikhianati oleh pasangan hidup. Ingat, Yesus pernah dikhianati oleh orang yang dia sebut sebagai rasul. Dia bergumul 1 malam penuh untuk memilih Judas Iskariot. Yang dia tahu, orang dekat dia ini akan jual dia seorang guru dengan harga seorang budak. Dia pernah dikhianati. Kalau mungkin ada kita yang pernah dilecehkan secara seksual. Mungkin banyak orang tidak tahu. Bapak Mama Saudara mungkin banyak tidak tahu. Dalam tradisi penyaliban Romawi, seseorang yang disalibkan itu ditelanjangi bulat-bulat, tidak ada satu benang pun yang tutup dirinya. Kalau kita nonton bahkan termasuk film yang paling keras seperti The Passion of the Christ, itu adalah sebuah penghormatan kepada Tuhan. Makanya ditutup, dikasih cawat. Tapi tradisi penyaliban Romawi tidak ada seperti itu. Ditelanjangi, digantung. Karena mereka anggap orang yang disalib itu hukuman yang paling berat bagi pemberontak negara. Semua yang bisa dilakukan untuk menghina orang itu dilakukan. Dan menjadi pelajaran bagi yang lain, kalau kamu melawan Romawi, ini nasibmu.
Jadi Yesus melakukan itu untuk dia bisa merengkuh kita semua. Kalau kita pernah ditolak oleh orang-orang dekat kita, teman, kenalan, keluarga kita, ingat Yesus pernah ditolak oleh keluarganya. Saudaranya bilang Yesus itu dia gila. Jangan dengarkan dia. Yesus mengalami semua itu. Yesus menderita supaya dia bisa merengkuh kita semua. Yesus menderita bukan supaya kita tidak menderita, tapi supaya ketika kita menderita, Yesus berpesan, kamu tidak menderita sendirian. Saya pernah alami itu. Saya tahu bagaimana menolong kamu di keadaan itu. Datang pada saya. Makanya Matius 11 ayat 8 bilang, kamu yang letih lesu berbeban berat, datang pada saya. Yang berikut Bapak Mama semua. Ini situasi tentang Yesus yang diberitakan di Alkitab yang membuat banyak orang meninggalkan dia. Yaitu yang pertama, Yesus tidak pernah membiarkan orang itu di posisi netral. Kamu harus memilih. Dia menantang setiap orang untuk memilih. Kita tahu cerita ketika seorang pemuda yang kaya ingin datang kepada Yesus. Tapi Yesus bilang, kalau kamu ikut saya, jual hartamu, bagikan pada orang miskin, lalu datang ikut saya. Apa yang dia pilih? Dia pergi dengan kecewa. Ingat Bapak Mama semua, Yesus tidak pernah menuntut untuk jumlah kuantitas itu. Dia tidak pernah menuntut untuk harus banyak, tidak. Dia menuntut kita untuk mengambil keputusan. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 5, cerita tentang bagaimana Yesus memanggil murid-murid. Ayat 11 dari Lukas 5 dikatakan bahwa semua mereka meninggalkan segala sesuatu dan ikut dia. Apa keputusan kita untuk ikut Tuhan? Yesus menuntut lebih dari sekedar kita tahu tentang firman Tuhan. Kita punya pengetahuan iman sekolah minggu, kita tahu banyak informasi tentang Yesus, kita tahu banyak data tentang Yesus. Yesus menuntut lebih dari itu, bagaimana transformasi hidup kita. Bukan sekedar beragama. Karena firman Tuhan jelas katakan, dalam Habakuk yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam surat Roma, orang benar hidup oleh iman. Iman itu Bapak Mama semua, iman itu dimulai dengan pengetahuan. Karena iman itu dimulai dengan mendengar firman Tuhan. Kita tahu, tapi iman itu bertumbuh di dalam ruang tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi saya percaya. Tapi dasar utamanya pertama kita tahu dulu. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Kita dengar pengajaran tentang firman Tuhan yang benar. Menghasilkan iman dalam diri kita. Dan iman itu bertumbuh dalam penderitaan dan penuh pertanyaan dan rasa ingin tahu. Tapi kita tetap berjalan bersama Tuhan. Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya karena dia tahu bahwa Tuhan bilang, kamu tinggalkan kampung halamanmu, jalan ke negeri yang kamu tidak tahu. Dia jalan dengan percaya bahwa Tuhan menuntun. Ketika kisah Jehovah Jireh, dia membawa Ishak untuk dikorbankan. Dia tahu betul anaknya ini akan dia bunuh. Dia tahu betul. Tapi ketika Ishak tanya, sudah ada kayu, sudah ada api, anak dombanya di mana? Apa jawab Abraham? Dengan iman, Allah yang akan menyediakan korban baginya. Mari kita jalan, Allah akan sediakan. Tapi ketika dia omong Allah akan sediakan, pikirannya bilang saya akan bunuh kamu. Tetap berjalan. Kita tahu di tengah-tengah penderitaan banyak hal yang kita tidak tahu, tidak mengerti kita. Yang kita tahu cuma satu, Tuhan kalau kamu tidak sembuhkan saya menderita, saya mati. Itu yang kita tahu. Tapi iman kita katakan Allah memelihara kita sampai akhir. Pulang dari sini, mungkin di antara kita yang Tuhan saya tidak tahu mau makan apa, tidak ada uang. Saya di gereja, saya kenyang firman Tuhan, di rumah saya lapar. Itu yang kita tahu. Tapi iman kita katakan, Jehovah Jireh, God will provide. Tuhan akan menyiapkan. Ada orang yang pernah berkata, ikut Tuhan itu mungkin lapar, tapi tidak akan kelaparan. Mungkin miskin, tapi tidak akan mati dalam kemiskinan. Tuhan menyediakan semua yang kita perlu. Seolah-olah Yesus mengatakan begini. Saya izin sampaikan dalam bahasa Inggris, dia bilang begini. No peace without repentance. Tidak ada damai tanpa pertobatan. No purpose without obedience. Tidak ada tujuan hidup tanpa ketaatan. Bertobat itu artinya bukan berubah perilaku. Bertobat itu
cara pandang kita yang berubah. Nilai hidup kita yang berubah. Kalau nilai hidup kita berubah, cara pandang hidup kita berubah, perbuatan kita akan mengikuti berubah. Saya pernah cerita di sini ada anak muda yang suka merokok. 1 bulan dia tidak merokok. Perubahannya terjadi, perbuatannya berubah dari merokok tidak merokok. Terjadi perubahan. Lalu pendeta ketemu dengan dia tanya, "Wih, saya lihat kamu 1 bulan tidak merokok. Kok bisa?" "Iya Pak Pendeta." Lalu pendeta bilang, "Puji Tuhan, kamu sudah berhenti merokok. Tapi saya mau tanya kamu, anak muda, kenapa kamu tidak merokok?" Jawabnya, "Saya tidak merokok karena 2 hal Pak Pendeta." "Apa itu?" "Yang pertama, saya tidak punya uang untuk beli rokok. Yang kedua, tidak ada orang yang kasih saya rokok." Nah, perbuatan berubah, tapi nilai hidupnya tidak berubah. Sama saja bohong. Cara pandang dia tentang rokok dan kesehatan itu tidak berubah. Nah, Yesus menantang kita dimulai dengan ubah cara berpikirmu tentang hidup ini. Maka perbuatanmu dengan sendirinya akan berubah. Bagian yang terakhir Bapak semua silakan Noel singat musik ke depan. Saja kita baca 3 ayat terakhir firman Tuhan untuk pagi ini. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Ini surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 3, 7 sampai 9 berkata seperti ini. "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, sampai aku memperoleh Kristus." Ayat 9. "Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Bapak, Mama, dan saudara semua, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini dan kita lihat dengan firman Tuhan, seperti mau beri pesan kepada kita bahwa waktu-waktu akhir itu sudah tiba. Tuhan Yesus sudah segera datang. Saya mau ajak kita di bagian akhir pemberitaan firman Tuhan ini, khotbah ini adalah, mari kita bersungguh-sungguh belajar mengenal Kristus. Tinggalkan semua ambisi dan keserakahan kita untuk memiliki dunia ini. Dan segala keinginannya. 1 Yohanes berpesan bahwa orang yang mencintai dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Dalam 1 Yohanes, dalam surat Yakobus beritakan tentang itu. Jangan kita hanya mau kejar, bahkan tinggalkan keinginan kita untuk sukses di dunia ini tanpa pengenalan akan Tuhan. Bersungguh-sungguh kita menanti kedatangan Kristus. Ini bukan berarti kita mau menghitung-hitung tanggal berapa Tuhan datang, bukan. Tapi sudah siapkah kita kalau hari ini Tuhan menjemput kita? Saya beberapa hari yang lalu baru kehilangan satu orang yang saya kasihi. Dia baru pulang ibadah. Pulang 2 kali ibadah hari Selasa itu. 2 kali dia ikut dua tempat ibadah. Pulang sampai rumah bercerita dengan dia anak-anak. Lalu dia pergi ke tempat tidur. Berbaring tiba-tiba sakit kepala yang tidak bisa ditahan. Lalu anak-anaknya bawa dia ke rumah sakit. Tidak bisa ditangani karena peralatannya terbatas. Diusahakan segala macam cara saat itu. Mungkin sampai sekarang saya tidak tahu. Di 2-3 hari yang lalu, semua ICU di rumah sakit Kota Kupang ini penuh. Tidak ada tempat. Orang yang darurat pun tidak bisa masuk di situ. Sudah penuh. Dan dia harus dioperasi. Masuk, pindah malamnya, pindah ke, sampai paginya, besok pagi, belum sempat dioperasi, dia meninggal dunia. Dia dari begitu sehat, tiba-tiba drop sakit kepala, hanya 1 hari. Tuhan panggil dia kembali. Kalau saya bertanya Bapak semua, kalau Tuhan panggil kita saat ini, apa jawab kita kepada Tuhan? Tuhan pernah bertanya Adam di Taman Eden, "Ayakah di manakah engkau?" Adam tidak menjawab seperti kebanyakan tokoh Alkitab yang lain, misalnya Abraham. Setiap kali Tuhan memanggil Abraham, Abraham akan menjawab, "Hineni Ava." Ini aku Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita, apa jawab kita?
Apa kita lari bersembunyi? Tuhan, jangan sekarang. Saya masih terlalu muda, banyak mimpi saya belum tercapai. Tuhan, jangan sekarang, jangan begini, banyak sekali alasan. Atau kita akan katakan, ini aku Tuhan. Hineni apa? Ini aku Bapa. Hineni Adonai, ini aku Tuhan. Bersiaplah kita menanti kedatangan Tuhan. Waktunya sudah sangat dekat. Dan waktu itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Siapkan diri kita. Mau sekuat apapun, bahkan kita akhirnya sering lihatnya. Orang yang sakit-sakitan, bukan dia dipanggil lebih dulu, tapi yang sehat-sehat yang rasa diri kuat. Orang yang jaga orang sakit, bukan yang sakit yang pergi, tapi yang jaga yang pergi. Mari kita siapkan diri kita. Yesus seperti apa yang kita kenal. Bagian paling terakhir Bapak Mama semua. Saya mau katakan, kita masuk surga bukan karena kita tidak berdosa. Kita orang berdosa. Tapi kita masuk surga karena kasih karunia Allah dan kebenarannya yang dianugerahkan kepada kita dalam Yesus Kristus. Dan kita meresponi itu dengan iman kepada Kristus. Kita semua orang berdosa. Tapi kita hidup karena kasih karunia Allah. Kita responi dengan iman, kita terima dengan iman dalam Kristus Tuhan. Ini aku karena kasih karunia. Ketika Bapa di surga melihat kita yang berdosa, Dia memandang anak yang sudah mati bagi kita. Pak Mama ingat, waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan tidak kutuk Adam, tapi Tuhan katakan apa? Terkutuklah tanah ini karena engkau. Tanah sudah terkutuk. Hidup kita yang ada unsur tanah ini merosot. Tapi kita tahu ketika Yesus disalibkan, darahnya yang kudus itu menetes kemana? Di kayu salib dan turun kemana? Ke tanah itu. Dia kuduskan kembali tanah itu bagi kemuliaan. Kita semua telah ditebus, dikuduskan dalam Kristus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengajak kita, persembahkanlah tubuhmu bagi Kristus. Mari sambil kita tundukkan kepala, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan kita katakan, Yesus, Engkau yang termanis buat jiwaku.